Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ada bincang-bincang dengan Mbak Dice. Dengan Mbak Dice, warga Indonesia yang sudah lama tinggal di New Plymouth, di New Zealand, di New Zealand. Nanti kita tanya-tanya aja bagaimana journey-nya Mbak Dice selama di New Zealand. Oke, boleh. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara warga negara Indonesia bisa berangkat naik haji lewat New Zealand. Karena kita tahu di Indonesia itu antrinya bisa 15-17 tahun ya, kalau 20 tahun kalau mendaftar sekarang. Ya, jadi mungkin ini salah satu alternatif buat warga negara Indonesia yang tinggal di New Zealand, jadi bisa berangkat haji lebih mudah, insya Allah ya. Oke, kita mulai aja Mbak ya. Boleh. Perkenalkan dulu dirinya. Oke. Nama saya Dice Apriani. Saya pindah ke Christchurch, New Zealand itu Januari 2007. Wow. Jadi udah hampir saya baru masuk kuliah. Jangan sebutin namanya. Oke. Berasa ini. Ya 2007. Terus ya udah selama itu tinggal di Christchurch. Nah, berarti awal memang langsung di Christchurch. Langsung di Christchurch ya. Terus kenapa sekarang saya suka bolak-balik Christchurch New Plymouth? Karena suami saya tinggal di New Plymouth. Oke. Gitu. Jadi selama di New Zealand Mbak udah pernah berangkat haji nggak? Kalau berangkat haji belum, tapi alhamdulillah tahun ini, awal tahun ini saya ikut proses pendaftaran haji dari New Zealand. Wow. Namun qadarullah akhirnya saya dan suami tidak berangkat. Oh, tahun ini nih? Iya, tahun ini tuh ya. Kami tidak berangkat karena satu dan lain hal. Mungkin nanti saya bisa jelaskan kenapa bisa begitu. Oke. Terus prosesnya tuh seperti yang kita ketahui kan kita COVID ya, tahun 2020, mulai dari 2021, ya, 2021 ya, 2020, 2021 kan nggak ada haji sama sekali ya. Oh iya. Ya kan? Nah, terus 2022 dibuka tapi cuman boleh 1 juta kan? 1 juta untuk seluruh dunia. Ya. Nah, sebelum COVID itu kalau kita mau pergi haji, kita daftar ke travel lokal yang ada di Australia sama di New Zealand. Oke. Ya. Jadi agent travel ya. Iya, jadi mereka punya agent travel seperti itu. Nah, itu berjalan sangat bagus karena ada beberapa teman-teman Indonesia juga yang pernah pergi haji melalui travel itu. Jadi intinya kalau di sini nggak seperti di Indonesia ya. Misal kita daftar, kemudian harus tunggu sekian lama. Apalagi kalau itu yang dari pemerintah ya. Kalau di sini karena New Zealand kita Islam minoritas, so obviously nggak ada departemen agama. Iya. Itu yang aku mau pertanyakan. Ada nggak sih departemen yang nggak ada departemen agama. Jadi kalau di New Zealand itu FIANS itu kayak mungkin Majelis Ulama Indonesia kali MUI, ya. Tapi mereka tidak mengurus keberangkatan haji atau umroh. Jadi betul-betul hanya travel kehalalan agent ya. Kalau FIANS jadinya kehalalan terus sama yang kalau kapan Ramadan yang hari-hari bulan-bulan Islam. Nah, jadi untuk pergi haji atau umroh itu betul-betul local agent yang arrange. Ya. Jadi beberapa teman-teman yang udah pergi mereka bilang, "Oh, saya nih misalnya mau pergi haji tahun depan." Jadi dari sekarang tuh mereka udah tinggal masukin nama. Ya kan, masukin nama dan rata-rata sih masukin namanya setahun ya. Berarti jangka waktu dari kita mendaftar ke travel agent sampai kita berangkat itu 1 tahun. Iya kan, biar kita dapat seat ya. Nah, 1 tahun kemudian ya setelah itu bayar bisa dicicil. Bagus. Kayak ini info yang bagus. Jadi kan maksudnya ada deposito dulu, terus nanti mendekati itu langsung ini kan langsung dibayar lunas atau mau bayar lunas pun lebih bagus gitu kan bagus, ya. Tapi ya saat itu prosesnya kita daftar ke agent, kemudian dilihat apakah ada space apa tidak. Kalau ada ya mereka langsung dimasukin daftar, selesai. Langsung berangkat pada saat bulan hajinya. Seperti itu. Nah, namun setelah COVID, terutama yang tahun 2022 itu yang cuma 1 juta orang, pemerintah Arab Saudi, tekankan ya, pemerintah Arab Saudi itu melakukan perubahan cara pendaftaran haji bagi jamaah dari New Zealand, Australia,
Fiji? Eropa, ya Oh, Fiji, Eropa dan Amerika. Oke. Jadi kelima negara ini karena mungkin dipikir mereka itu adalah minoritas. Jadi kalaupun kita mau jadi kayak percobaan lah. Sistem baru berhasil apa enggak gitu kan. Jadi dipilihlah 5 negara tersebut. Nah, prosesnya itu berubah total. Jadi si agent lokal yang kemarin sebelum COVID bisa mengirimkan jamaah, sekarang mereka nggak bisa sama sekali. Sama sekali nggak bisa. Waduh. Nah, jadi prosesnya itu yang 2002 menarik nih, karena untuk visanya, untuk kelima negara itu, visa hajinya itu diundi. Jadi misalnya gini, kita warga ini karena peraturan baru aja ya, sebelumnya enggak ya? Enggak, sebelumnya tinggal masukin nama, mereka lihat semua dokumentasi lengkap segala macam, memenuhi syarat, dapat berangkat. Nah, ini karena yang mau mensortir 1 juta orang itu, jadi visanya itu diundi. Nah, kelima negara ini para jamaah itu harus memasukkan sendiri aplikasi ke Nusuk. Ada Nusuk aplikasi yang dikelola oleh pihak Saudi Arabia. Masukin data kita segala macam. Nah, dari situ baru dipilih bisa apa enggak gitu. Yang saya ikut salah satu grup haji dari kelima negara itu di Facebook. Itu memang agak chaotic. Jadi maksudnya berantakan, nggak terlalu terorganize. Malum kan namanya juga terjadi perubahan ya. Jadi banyak sekali yang mereka bilang wah tidak seperti yang diinginkan atau lancar gitu ya. Lancar lah, pokoknya intinya seperti itu. Nah, itu 2022. Ada satu sharing cerita juga dari salah satu keluarga yang di grup itu. Mereka bilang nih, kalau nggak salah ada 5 orang dari keluarga mereka pergi, hanya 3 yang dapat visa. Sisanya 2 enggak. Padahal kita tuh barengan gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa begitu. Jadi karena diundi tadi. Benar. Jadi ya saat itu banyak orang-orang akhirnya udah mengundurkan diri. Termasuk juga saya dan suami waktu itu. Udahlah, kalau kan nggak lucu ya kita daftar berdua, pengen pergi berdua, tapi yang pergi satu, ya kan? Jadi akhirnya kita tidak jadi. Nah, terus yang 2023 kemarin itu dibebaskan, tidak ada sama sekali limitasi berapa orang. Alhamdulillah. Makanya kan ada berita bilang kalau misalnya kemarin yang haji kemarin itu yang paling banyak 5 juta. Alhamdulillah itu. Ya kan? Paling banyak gitu. Jadi karena ya istilahnya yang backlog dari 2020, 2021 numpuk langsung semua kan. Mudah-mudahan ya melepas kanal. Kanalnya bocor langsung penuh. Mudah-mudahan tahun depan ya insya Allah bisa balik lagi, atau bukan balik, maksudnya sistemnya bisa lebih terarah. Berarti sampai sekarang nih berarti masih sistem undi. Nah, tahun 2023 nggak sistem undi. Alhamdulillah nggak sistem undi. Ya makanya kan tadi karena banyak orang yang bisa datang ke sana. Jadi tahun 2003 tidak sistem undi, tapi kita tetap kelima negara ini harus memasukkan aplikasi melalui Nusuk. Okay? Jadi pengalaman saya waktu itu, saya dan suami kami memasukkan aplikasi kita atau mendaftarkan diri untuk pergi haji itu bulan Februari 2023. Ya. Seperti itu. Jadi kurang dari setahun. 2023 kita masukkan. Karena memang saat itu pemerintah Saudi baru membukanya bulan Februari 2023. Jadi mereka tidak membuka sebelum-sebelumnya. Gitu kan. Nah, terus yang harus dimasukkan tentu saja standar ya, kayak fotokopi KTP. Ini syarat KTP. Untuk naik haji dari New Zealand ya? Ya, syarat dari naik haji dari New Zealand itu yang pertama fotokopi paspor. Kemudian juga ini Mbak status visa kali dulu. Enggak, pertama itu dulu. Yang dimasukin kan kita mendaftarkan dulu. Ya kan, daftar nanti dulu. Baru disortir ya? Iya. Jadi kita daftar dulu nih, pokoknya kita ngisi form, ada form yang harus diisi, biasalah standar nama dan segala macam. Kemudian foto paspor sama fotokopi paspor itu sendiri. Cuman itu dulu. Paspor asli dan fotokopi. Iya. Terus kalau bukan citizen New Zealand harus melampirkan permanent resident. Harus permanen. Kalau residen kayaknya belum ya. Yang saya tahu sih PR, ya? Antara citizen sama PR itu 2. Ya, yang boleh mendaftar seperti itu. Nah, setelah dokumentasi itu masuk di bulan April itu karena yang daftar atas nama suami ya. Suami mendapatkan feedback bahwa semua dokumentasinya
Oke. Jadi nggak berkas. Ya, berkasnya oke, cocok semua. Oke, setelah itu 3 April kita tunggu sampai akhirnya di bulan Mei. Kita tuh belum tahu tuh harga berapa. Oh iya. Gak dikasih tahu. Bener-bener surprise lagi. Iya, bener-bener surprise. Jadi kita udah. Terus kan dari saya dan suami waktu itu ngeliat tahun sebelum COVID berapa? Tahun sebelum COVID itu sekitar 10.000 satu orang. 10.000, sama ya, berarti umroh ya? Iya. Oh, mirip sama. Ya. 10.000. Nah, kan logika nih, deh ada COVID, ada inflasi, deh nggak terlalu. Ini paling ya kalaupun naik 12.000 lah. 12.000 atau mentok-mentok 15.000. 15.000 ya. Iya kan? Kita pikir sekitar segitu. Dan gitu April dapat konfirmasi dokumentasinya diterima dengan baik. Jangan salah, karena saya dengar dari salah satu keluarga juga yang daftar itu entah bagaimana soal PR-nya itu ada yang for some reason pihak Saudi Arabia itu mempertanyakan statusnya. Jadi si dokumentasinya nggak lulus. Padahal dia udah PR. Oke. Tapi saya nggak tahu kenapa. Karena kan standar ya, namanya tiap negara itu dia punya hak ya untuk menolak visa seseorang. Iya. Dari Indonesia juga bisa tertolak kok, Mbak. Bisa banget. Karena itu kan haknya si negara yang akan dikunjungi. Nah, waktu itu saya dengar ada yang seperti itu, tapi saya tidak tahu lebih jelas apakah berhasil menjelaskan melengkapi kekurangan atau tidak, saya kurang tahu. Gitu. Tapi ya ada kemungkinan juga bakal ditolak juga. Nah, terus di bulan Mei, kita semua diundang nih untuk melakukan Zoom meeting. Nah, jadi pihak si Saudi ini kan tadi saya bilang ya, sebelum COVID itu kita ada local agent. Nah, dengan perubahan sistem pendaftaran via nusuk, Saudi itu menunjuk agennya sendiri untuk merepresentasikan kita. Jadi ada yang namanya untuk yang tahun itu MK Tours, yang akhirnya jadi si agent yang memberangkatkan kita dari Australia, New Zealand dan juga dari Fiji. Seperti itu. Nah, bulan Mei kami diundang untuk Zoom meeting. Kemudian kita dikasih presentasi bahwa harganya adalah surprise 25.000. Wallah, astagfirullahaladzim. 25.000 satu orang. New Zealand dollar per orang. Itu untuk yang 4 kamar. Kan ada pilihan 4 kamar, 3 kamar, sama 2 kamar. Itu yang paling pokoknya kalau share 4 kamar itu udah 25.000. 25.000 New Zealand dollar itu by the way sekitar 240 juta lah ya, karena sekarang 9.200. Kalau saya sih mikirnya gini, mungkin itu sama semacam kayak Furoda kali ya di Indonesia. I don't know. Jadi makanya karena kita cuma dikasih dari Februari loh, April. ONH plus aja masih lebih. Masih ya? Nggak tahu ya. Berapa nih? Nggak ngerti juga sih. Aduh. Tapi pas karena ya tadi kita cuma dikasih waktu dari Februari, Maret, April, Mei, cuma 4 bulan. Wow. Berarti kan melunasinya 1 kali bayar. 1 kali. Nggak bisa dicicil sekarang. Nggak bisa. Even di transaksinya juga harus 1 kali bayar. Kita 25. Ini nanti tolong diedit ya. Jeng. Aduh kaget nih, sumpah 25.000 ya Allah. 1 kali bayar. Terus ya itu tadi semua orang di meeting itu yang pada bener-bener sedih, kecewa. Kenapa? Harusnya 25.000 bisa berdua ya. Ya kan? Kenapa gini? Ada pilihan yang lebih ekonomis enggak gitu kan ya? No, this is the option, the only option. Ya udah. Terus akhirnya dari New Zealand itu kuotanya kita tetap dapat kuota juga ya. 100 orang. Hanya 100 orang. 100 orang. 100 apa 150 deh. Yang daftar berapa, Mbak? Yang daftar waktu itu saya akhirnya kan mereka buka grup Telegram ya saat itu yang daftar di situ aja sekitar udah 100-an lah ya. Tapi kan kita nggak tahu ya 100 itu apakah satu keluarga atau berapa orang yang datang kan kita nggak tahu. Tapi setelah saya lihat kan kebetulan ada beberapa orang Indonesia di Auckland yang berangkat. Oh, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ada kali 6 apa 7 keluarga kalau nggak salah berangkat kemarin. Dan pas saya kebetulan salah satunya saya kenal juga, saya ikutin perjalanannya beliau. Ya itu tadi kurang lebih ada 150 keluarga 150 jamaah yang berangkat dari sini. Seperti dari itu. embarkasi New Zealand. Benar seperti itu. Ya itu tadi cuman ya karena prosesnya begitu tahu harganya segitu,
Terus akhirnya banyak yang mengundurkan diri pasti. Banyak karena mungkin kan ya tadi Nggak targetnya kan expect. 15.000, Iya. kemudian ada additional 10.000 jauh. ya, jadi ya sudahlah ya, maka tadi saya bilang qadarullah, memang saya dan suami belum berangkat seperti itu ya. Seperti itu. Tapi ya alhamdulillah bagi teman-teman yang dari Auckland, orang Indonesia bisa berangkat, ya memang tadi haji umroh panggilan. Iya, betul, kan? betul. Ya kan? Apapun caranya. Betul. Tapi kan yang penting kita udah ikhtiar ya. Iya, kalau betul. ternyata kata Allah enggak, belum sekarang, ya sudah sabar Iya. aja. Jadi haji itu bukan karena Anda punya Duit, enggak. bukan karena Anda punya waktu, bukan. Enggak, Tapi bukan. karena panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Benar banget. Marbot-marbot masjid yang nggak punya duit Bisa tuh. berangkat. Bahkan undangannya langsung dari Raja Salman. Yes. Iya, makanya. Betul. Jadi Oke. ya tadi. Jadi ini tuh syarat ini hanya ikhtiar ya. Ikhtiar, benar. Duit itu hanya ikhtiar, tapi tetap aja Panggilan. finally decisionnya adalah Panggilan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, jadi tadi dari prosesnya itu paspor dan Fotokopi pas foto. pas foto ya. Lupa ya. Oh, fotokopi pas foto. Iya, fotokopi pas foto. Gimana? Pas foto ya. Oh, pas foto aja. Foto sama fotokopi paspor sama PR. Sama PR. Hanya PR dan citizen ya. ya. Aduh, padahal aku udah berharap loh. Oh, kalau resident bisa nih kayaknya. Ya sabar, Ban. Iya, berarti sabar belum. Waktu itu sempat ada yang nanya juga ke saya, teman di Christchurch juga, mereka tanya, oh kalau misalnya kakak kita mau dari sini, even kakak saya juga nanya, gimana kalau kita berangkatnya barengan dari sana? Makanya saya cari tahu kan, ternyata sayangnya hanya untuk PR dan juga untuk citizen saja. Iya, aku juga rencana gitu. Kalau bisa, mungkin bisa kali saudara yang kamu udah nunggu nunggu 15 tahun lagi. Maksudnya baru proses mau residen malah aku sekarang. Ya sabarlah. Nanti kan baru nanti begitu kan, kalau misal kamu dapat residen tahun ini misalnya kan 2 tahun baru langsung PR kan. Iya. Berarti ya insya Allah 2 tahun lagi. 2 tahun Sambil lagi. menabung. 50.000. Nabung sama doa yang kenceng. Iya, 50.000. Oh, karena berdua ya 50.000. Nah, ini menarik sekali sih. Saya nggak tahu apakah nanti tahun depan bisa turun lagi apa tidak gitu. Karena kan kayak tadi saya bilang, sebelum COVID itu kita daftar setahun sebelum, ya kan? Artinya para travel agent kan udah bisa booking hotel segala macam jauh-jauh hari, dan harga. Itu kan otomatis bisa menekan harga, betul, ya kan? Nah ini cuma 4 bulan. Iya sih, jaraknya mungkin terlalu pendek, jadi makanya harganya jadi melonjak gitu. Dan mungkin juga karena season haji tahun ini yang sangat banyak, luar biasa juga naik, dan kebetulan kita juga resesi. Resesi, jadi banyak dampak sih. Iya, banyak banget. Tapi ya alhamdulillah buat teman-teman yang bisa berangkat tahun haji ini ya memang udah panggilannya. Oke. Yang kedua mau tanya, apakah persyaratan haji dan umroh itu sama? Sama, yang bedanya cuma di visa aja kan. Kalau visa haji ya harus di bulan haji, ya kan? Kalau umroh bisa kapan aja. Jadi kayak saya insya Allah karena kemarin nggak jadi pergi haji, saya bilang sama suami kita pergi umroh aja ya. Jadi kita apply umroh, itu kita Saudi Arabia punya aturan baru sekarang. Itu agennya sama nggak, Mbak? Sorry. Enggak, kita daftar sendiri. Jadi kayak ini loh, haji mandiri. Haji umroh mandiri di Indonesia begitu ya? Ya kan lagi musim ya. Kenapa bisa umroh mandiri? Karena dari pihak Saudinya juga membolehkan kita untuk melakukan hal itu. Ya. Aduh. Oh my god, sorry. Minum dulu. Ini justru yang bikin burp. Oh iya, karena gas ini. Kafein. Aku minum kopi. Saya minum kopi dulu deh ya. Tea, Mbak. Kan Mbak nggak minum kopi katanya. Tea. Thank you. Ya. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau pihak Saudi sejak tahun lalu dia merubah proses visa. Jadi untuk beberapa negara, terutama kayak negara dari kayak kita ya, New Zealand dan beberapa Eropa, itu kita bisa apply langsung untuk visa tanpa melalui agent. Ya. Nah, itu kita tinggal masuk, sama juga tinggal ke Nusuk aplikasi. Terus itu sorry Mbak, aplikasi Nusuk itu di download di ada di handphone, ada juga di website. Android juga. Oh, di website. Sip. Terus dari situ kita apply, kita mau apply visa umroh misalnya seperti itu. Nah, kemudian kami apply buat visa umroh, alhamdulillah dapat 1 tahun bisa multiple entry. Wow, alhamdulillah. Dan boleh tinggal 3 bulan.
Ya Masya Allah. Berarti Iya. kalau bulan puasa pergi ke sana Kalau malah masih bisa full 1 bulan. Bisa kalau Ada uangnya. ya ada uang dan memang ada rencana ke situ Ada kan. usaha, iya benar-benar. Seperti itu. Jadi itu sekarang sistem dari Saudi. Makanya kalau teman-teman di Indonesia juga mungkin akan melihat suka banyak sekarang tawaran umroh mandiri karena memang udah pemerintahnya Saudi Arabia juga udah membolehkan. Membolehkan ya. Oh berarti kita kayak istilahnya backpack ya Mbak? Backpacker. Iya, umroh backpacker. Jadi visanya bisa multiple entry dan bisa stay 3 bulan di Arab Saudi. Yes. Oke, itu untuk umroh. Untuk umroh, iya. Oke. Itu aja sih bedanya antara haji dan umroh. Ya tadi haji cuman visanya hanya untuk bulan haji dan di bulan Zulhijjah. Kalau umroh ya bisa editan. Ya, biaya Umroh visa itu kemarin kalau nggak salah ya dari sini sekitar 200 New Zealand dollars. Oh, jadi kita Tapi saya nggak tahu, saya harus tanya sama suami saya tuh. Iya. Itu 200 tuh untuk kita berdua apa satu orang? Satu orang. Oke. Karena kan aplikasinya 2 waktu itu. Saya ikut suami. Dan memang harus pakai mahram nggak sih Mbak masuk sana? Nah, saya dengar katanya udah enggak ya. Oh, udah boleh ya. Saya dengar untuk udah umroh. enggak, untuk umroh. Oke. Ya, tapi harus di cross check lagi Cross check lagi ya nggak apa-apa. Nah, jadi tadi kalau umroh jadi kita cukup bayar visa aja, nanti semuanya sendiri-sendiri kita Ya, urus kita sendiri urus di sana. sendiri. Jadi kayak kita piknik ke Iya, negara lain. piknik lah, sewa Piknik ke hotel, sewa, Iya. ya mau makan cari sendiri Yes, gitu. ya. Oke. Jadi kayak yang saya dan suami lakukan untuk nanti trip kami itu ya tadi dapat visa, udah gitu kita langsung search pakai airline mana yang mau dipakai, kemudian tinggal di hotel sebelah mana gitu. Jadi intinya kayak kita pergi ke negara lain aja. Kayak lagi berlibur aja gitu. Berlibur. Nah, tapi pertanyaannya gimana cara di sananya, ada yang bimbing nggak? Nah, kalau saya kan kebetulan suami orang Jordan. Yes. Jadi ya ya kan. walah. Yalah. Assalamualaikum. Udah bisa ya. Udah, jadi kebetulan juga alhamdulillah saya sama suami waktu kami masih muda itu kami pernah umroh. Jadi setidaknya kami udah ada pengalaman ya. Tinggal kita Iya, dalami ya betul, untuk betul. tata cara ya. Jadi intinya sih insya Allah kami berdua udah ada ilmunya lah. Iya. Tapi buat teman-teman yang memang belum ada kesempatan umroh sebelumnya, kalau saran saya sih tetap lebih baik pakai travel Pembimbing. Iya, pakai Oh, travel. jadi dari travel tuh dapat pembimbing. Oh iya, yang pasti. haji juga tetap dari sini tetap dapat pembimbing. Iya, Alhamdulillah. tetap ada, nggak akan dilepas gitu. Nah, jadi kalau nanti umroh, kayak saya itu kan saya istilahnya umroh mandiri. Tapi di New Zealand juga si MK ini sama ada satu lagi, nggak tahu tiba-tiba ada travel agent baru. Ya alhamdulillah. Padahal yang lama nggak tahu kemana tuh yang lama. Saya juga harus cari Aku tahu. pernah searching cuma 2 atau 3 ya? Ya, yang sebelum COVID itu yang sangat aktif itu Labaik. Labaik Sama satu lagi itu aduh kok namanya saya lupa ya. Ya pokoknya Ada satu lagi, iya ada 2. Iya, cuma itu, 2. itu akhirnya tiba-tiba nggak ada, terus tiba-tiba MK karena yang ditunjuk dari pihak Saudi. Terus sama satu lagi sekarang Masjid Aisyah di Auckland. Oke. Nah, mereka ini menawarkan paket umroh. Ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab atau nggak berani pergi sendiri dan nggak ngerti tata caranya, itu memang sebaiknya pakai agent, pakai ikut travel. Nah, mereka juga menyediakan travel. Kemarin kalau nggak salah saya lihat di di websitenya mereka itu harga paketnya untuk 12 hari itu sekitar 6.500. 6.500. Oh, buat sampai umroh 10.000 ya? Iya. Ya oke, alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau umroh masih lebih murah dari Indo ya kayaknya. 30-an mungkin dapat ya, 35, 40. Iya, banyak penipu juga sih ya. Jadi maksudnya travel umrohnya murah tapi akhirnya ujung-ujungnya iya sih. nggak berangkat gitu. Harus pintar-pintar yang bonafit yang sudah terdaftar Kementerian Agama sih kalau di Indonesia kuncinya gitu. Iya. Ya kalau di sini karena memang kita nggak ada Kementerian Agama ya, jadi ya dan tidak banyak pilihan. Jadi ya itu. Ya 12 hari dengan waktu perjalanan. Jadi 2 hari itu perjalanan, sisanya ya antara 5 hari atau 4 hari kalau nggak salah yang saya lihat itu 4 hari di Mekah, 6 hari di Madinah. Seperti itu. 4 hari. Oke, ya sama lah ya Mbak ya. Sama 12 hari sebenarnya gitu. Tapi perjalanan dari sini jauh. Dari sini ke sana berapa Mbak? 24 jam nggak? Bisa jadi sih, karena yang saya book untuk nanti umroh itu kita transit ke Melbourne, terus nanti ke transit Abu Dhabi langsung ke Jeddah, itu kayaknya lebih dari 24 jam deh. Ya, karena kan kurang transit lebih. Kalau di Indonesia kan 12-an ya? 12 jam ya. 12 jam. Karena itu direct ya kalau dari Indo. Iya, direct sih. Paling transit di mana sih? Abu Dhabi ya?
Tapi sebentar doang, jadi habis Iya, itu iya. langsung berangkat gitu. Ya, yang pesawat yang saya ambil itu pun juga transit di Melbourne-nya 6 jam. Terus udah gitu dari Melbourne ke Abu Dhabi itu transit paling cuma sejam 2 jam terus ke Jeddah. Iya, itu Jadi langsung, ya itu mungkin biasanya karena sih. kita dari New Zealand aja ya, jadi Iya, transitnya agak lama di mohon Australia. maaf, kita ini di Bawah ujung banget. dunia. Kita di ujung dunia ya, jadi kemana-mana jauh dan kemana-mana mahal. Ya. Tapi Oke. alhamdulillah bisa di sini ya. Alhamdulillah. Ini negara yang sangat indah, luar biasa. Nanti kita bahas ya, kita fokus ke haji. Terus berapa lama waktu tunggunya dari mendaftar sampai berangkat itu tadi? Iya tadi udah 4 bulan kan. ya. Oh, kurang lebih. Kalau untuk next, maksudnya untuk yang tahun ini, tahun depan kita belum tahu juga. belum bagaimana. tahu ya. Karena kan oke. belum ada nunggu pengumuman announcement resmi. lagi ya. Itu announcement dari siapa, Mbak? Saudi Arabia. Oke. Jadi kita harus rajin-rajin cek, Mbak. Oke. Ya ini tadi karena perubahan ini kita benar-benar tergantung Saudi. Saudi buka kita langsung daftar. Saudi nggak buka ya kita nggak bisa daftar. Nggak, maksudnya kita bisa taunya lihat di mana? Saya sih ikut salah satu grup. Oh, grup. Grupnya apa, Mbak? Saya lupa. Nanti saya ini deh. Iya, nanti kamu ya. taruh di di kolom komentar ya. Apa sih namanya, description box. Oke. Saya lupa. Terus instansi apa yang memberangkatkan peserta haji tadi udah ya? Tadi yang MK Tours itu. MK Tour. Apakah menggunakan travel atau melalui pemerintah, itu sudah dijawab tadi. Tidak ada dari pemerintah, jadi pure travel agent. Apakah pembuatan visa nanti mengurus sendiri? Oh tadi ya. Kita bisa mandiri atau itu ya? Kalau untuk visa haji itu kita daftarnya yang di Nusuk tadi. Jadi tidak di Nusuk. Nah, dari Nusuk itu mereka yang akan approve ya apa tidak. Nah, bagi non citizen bagi New Zealand citizen itu e-visa. Jadi electronic visa. Jadi nggak perlu ke embassy ya. Sama kalau di Indonesia kita ngajuin visa ke New Zealand kita cuma e-visa. Tapi untuk yang permanent resident itu juga tergantung negaranya apa. Jadi nanti di Nusuk itu ada listnya negara mana yang visanya harus fisik. Jadi harus ditempel di paspor. Iya kan? Dan apakah Indonesia termasuk? Termasuk. Indonesia termasuk, guys. Jadi kalau tidak salah kalau tidak salah itu kita harus ke mana? Ke embassy Saudi Arabia di Wellington untuk dapat stiker PR-nya. Visanya. Visa. Oke. Jadi pembuatan visanya kalau kita haji berarti MK yang ngurus atau tetap pokoknya, MK ya? Enggak kan kita masukin daftar ke lewat Nusuk tuh. Jadi semua dokumen kita tuh tetap maju gitu kan. Ya, oke. Siap. Mengerti ya? Terus berapa biaya? Oh, udah tadi. 25.000. Itu yang 4 kamar. 4 kamar, 4 orang sekamar. 4 orang sekamar. Iya, dulu aku umroh berapa ya? 4 orang juga 4 sih. orang. Aku juga. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk umroh tadi udah ya? 6.500. Tapi itu saya kurang tahu untuk berapa orang satu kamar. Paling juga 4 juga. Iya, sama deh. Jika ada anggota keluarga tadi sudah ya. Jika ada anggota keluarga Indonesia yang ingin ikut nebeng haji lewat sini karena lama di Indonesia itu nggak bisa karena kan kalian pasti visanya bukan. Iya, jadi cuma untuk PR sama untuk citizen. Oke. Apakah ada syarat umur atau kualifikasi kesehatan tertentu? Karena di Indonesia kan. Iya. Kalau syarat umur sih, kalau saya kemarin sempat lihat di Saudi Arabia website itu untuk haji itu minimum 12 tahun. Boleh pergi haji. Kamala nggak bisa. Belum bisa. Ya minimum 12 tahun. Nah, ini yang saya kurang tahu karena kan saya tidak sampai pergi haji ya. Iya. Tapi waktu pas kita masukin dokumen itu nggak ada loh ditanya punya penyakit apa segala macam tuh nggak ada gitu. Jadi saya kurang tahu apakah ada persyaratan kesehatan apa enggak. Soalnya kalau di Indonesia kan Mbak pernah kan kalau umroh kan diperiksa. Kita vaksin dulu, vaksin udah pasti. meningitis. Vaksin tetap kita juga di sini. Jadi saya nih Solo hari Senin bakal divaksin untuk yang meningitis. Tapi untuk yang sakit kan saya ingat waktu umroh juga sempat ngisi kamu ada sakit ini gitu. Kayaknya waktu pas kita masukin untuk visa umroh itu kita nggak ditanya. Waktu pas visa haji pun kayaknya kita nggak ditanya. Soalnya kan kalau untuk yang tua nih, yang tua itu biasanya kan buat jaga-jaga gitu Mbak. Nanti misalnya kan di pesawat
kambuh kah apa tiba-tiba gitu. Ya. Mungkin kalau dari sini itu lebih ke kita aja kesadaran sendiri. Kira-kira kalau misalnya sehat nggak lo? Iya, exactly. Kalau misalnya nggak sehat ya nggak usah daftar gitu kan ya. Okay. Karena kan soalnya beda ya. Kalau Indonesia itu di sana ya tadi yang ini soal kesehatan kan. Iya, syarat. Jadi kayaknya sih untuk yang kita berangkat dari New Zealand itu kitanya aja tahu kondisi kita sendiri kali ya. Kalau memang kita punya penyakit yang agak-agak rentan atau bagaimana ya mungkin nanti didiskusikan juga dengan pihak turnya bagaimana kali ya. Seperti itu, karena yang pasti kita nggak akan ada tim khusus kesehatan Indonesia. Iya. Tim dokter kalau di Indonesia. Iya, tim dokter kan banyak kan di Indonesia. Kalau kita enggak. Jadi kita orang cuma 150 orang jemaah. Indonesia berapa juta? Juta ya, tolong juta. Kita cuma 150 orang. Nah, itu yang aku penasaran kan, kalau di Indonesia kan banyak tuh dokter-dokter teman-teman sejawat aku yang daftar hajinya lewat jadi petugas haji gitu. Iya, ternyata di sini nggak ada ya. Berarti saya tidak ada kesempatan. Siapa tahu nanti di kemudian hari ada. Ada ya, karena banyak. Karena misalnya udah mulai berkembang muslimnya di New Zealand gitu. Iya. Apakah ada seperti latihan manasik di Indonesia? Ya, jadi ya tadi MK sama Masjid Ayesa juga sama karena mereka sekarang launching umroh package. Mereka juga melakukan rutin manasik haji. Jadi buat yang nggak pakai bahasa Inggris ya, atau pakai bahasa Arab? Bahasa Inggris. Ya, oke. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya nih ya, sekarang ini kan udah zaman teknologi ya. Kita itu bisa belajar dari mana aja, ya kan? Maksudnya kayak saya sempat ngelihat manasik hajinya Ustadz Adi Hidayat. Jadi walaupun kita nggak dibimbing sama sini kan kita bisa lihat misalnya gitu. Atau dari Ustadz bahkan lebih mudah karena bahasa Indonesia. Exactly. Kadang-kadang ada ya bahasa Inggris yang apa sih artinya? Apa sih ya, dan tidak bisa di Indonesia kan sebenarnya. Betulnya. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di YouTube, kalau misalnya kita nih karena tinggal di Indonesia tinggal di New Zealand, kita nggak bisa ketemu langsung sama Ustadz, lihat aja Ustadz Adi Hidayat, beliau punya lengkap ya. Iya. Jadi bisa di situ. Tapi memang ada latihan manasik itu ada. Seperti itu. Tapi ini nggak sih Mbak, ada nggak sih komunitas Muslim di New Zealand yang kayak memfasilitasi gitu, atau memfasilitasi manasik itu? Iya, atau manasik atau misalnya haji. Cuma dari turnya itu. Dari tur. Dari yang tur tadi itu. Jadi kalau untuk komunitas nggak ada sangkut paut ya. Maksudnya kita ayo sama-sama nih dari komunitas, tapi tetap aja ya. Karena kan kalau seperti di Indonesia juga manasik itu kan diberikan kepada yang akan berangkat. Iya sih, kan? Iya. Makanya si tur itu yang ngadain. Kalau nggak berangkat ngapain manasik ya? Allah Akbar. Iya. Gitu. Jadi kayaknya kurang lebih seperti itu, karena kan orang udah mau berangkat makanya dibekalin seperti itu. Dan yang saya dengar kan banyak nih beberapa orang Indonesia yang berangkat juga dari New Zealand, ya kan, sebelum COVID. Dari pengalaman mereka juga sempat umroh juga, tapi berangkat dari Indonesia gitu. Pokoknya mereka umroh sebelum mereka pindah ke sini, kemudian haji dari sini setelah mereka dapat PR. Pengalamannya itu katanya beda dengan kalau kita berangkat dari Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita ngegrup terus-terusan gitu kan. Iya. Nah di sini pakai seragam batik. Iya, biar nggak hilang. Biar ketahuan. Nah kalau di sini tuh yang saya dengar itu pas yang tawaf pertama ya bareng, tapi ya setelah itu kayak bisa gitu. Jadi ibadah mandiri. Ibadah mandiri. Itu yang saya dengar. Tapi jadi nanti pas lagi di Minanya mah tetap masih kita kan satu tenda, ada satu ini kali ya, kelompok ya. Jadi nggak apa sih namanya, bercerai-berai nanti nggak punya tempat lagi pas di Mina gitu. Nggak, kalau di Mina kita tetap punya tenda khusus buat dari New Zealand, dari Australia, dari Fiji, kita tetap ada gitu. Cuma maksudnya tetap ada pembimbing juga. Cuman kata yang saya pernah dapat feedback itu ya beda lah sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kita kayak diperhatiin. Rebuk. Iya, dan karena mungkin Indonesia juga banyak lansia-lansia yang nggak tahu apa-apa. Iya, benar. Nah kalau yang dari New Zealand ini pastinya nih ya, pastinya tuh udah well educated dan bisa lah bahasa Inggris, pasti bisa. Jadi lebih mandiri lah, dan mungkin lebih sehat gitu. Iya, kalau renta banget gitu. Kalau yang saya lihat di grup itu sih saya nggak ngelihat ada orang tua sepuh ya. Jadi memang rata-rata mungkin ya antara misalnya 60
70 mungkin Tapi paling. orang tuanya di sini juga Tapi ya itu tadi kamu kan kuat sekali ya. Aduh, aku kalau jogging gitu, aku kayak lah itu nenek-nenek udah yang kayak Anteng wah aja. semangat gitu. Luar biasa kakek nenek. Emang mungkin karena tadi ya mereka udah dari mudanya udah Lifestyle. seperti itu kan. Jadi mereka begitu usianya bertambah pun juga mereka masih konsisten. Jadi badannya masih ini. Dan ini sih apa namanya, mereka apa-apa sendiri ya. Jadi emang terbiasa tidak dibantu. Iya. Gitu. Iya. Jangan bilang, "Ih, kasihan ya nggak dibantu." Enggak, mereka karena tuh memang malah kalau iya, dibantuin. karena memang sudah ya harus begitu gitu. Iya. Oke. Iya, Jadi kalau untuk yang tua-tua di New Zealand Nggak, belum tahu batasan umurnya berapa, nggak ada. Tapi sih mungkin nggak ada batasan bisa umur kali aja ya. kali Cuman ya. kalau yang dari foto yang saya lihat di grup yang dipasang sama MK Tour itu kan saya follow ya. Jadi saya kan melihat oh ini mereka pergi haji. Di situ tuh saya tidak melihat ada orang yang kelihatan tua. Buat kan dari Indonesia ada yang paling tua. Iya, 90 100 juga ada kali. Iya, 100 ya. Yang bapak-bapak itu saya lupa namanya. Tinggal di sana kali ya. Tapi kayaknya alhamdulillah sehat ya beliau ya. Nah, apa namanya? Ya kalau dilihat dari foto sih yang pergi kemarin dari sini kayaknya nggak ada yang usia segitu ya. yang terlalu sepuh lah ya. Biasanya Mbak yang dari sini banyak nggak yang dari Indonesia? Kemarin itu pas yang di Zoom meeting saya lihat beberapa keluarga, terus yang akhirnya jadi pergi itu dia tadi antara 6 apa 7 keluarga dari Auckland. 7 keluarga ya, bukan 7 orang ya? Okay. Saya nggak tahu ya 7 keluarga itu tuh apakah suami istri sama okay. anak. Pokoknya cuma itu di pengumumannya ada 7 orang, 6 apa 7 orang. Oke. 7 keluarga, sorry ya. Ya. Jadi ini informasi yang penting banget ya, terutama buat aku yang baru banget tinggal di New Zealand cuma 1,5 tahun, baru 1,5 tahun. Jadi penasaran banget gitu, bisa nggak sih orang naik haji lewat sini? Nah ternyata udah terjawab dari Mbak Dice. Alhamdulillah informasinya sangat bermanfaat ya Mbak. Jadi terutama nih ya biayanya 25.000. Yang kedua kalian harus punya visa citizen atau permanent resident. Terus yang ketiga yang mengurusnya adalah MK Tour. Nah terus abis itu kalian harus download aplikasi Nusuk untuk mengetahui perkembangan hajinya ya, atau follow nanti grupnya saya kasih grupnya tahu, nanti di itu ya description box. Terus yang ketiga kalau umroh perbedaannya hanya harganya aja 6.500 dan bisa mandiri ya, tapi urus sendiri ya, pesan tiket sendiri dan cari informasi cara ibadahnya bagaimana sendiri di sana kayak seperti itu. Nah mau stay 3 bulan bisa ya Mbak ya. Kalau yang visa yang saya dapat itu berlaku 1 tahun, multiple entry dan masa stay itu maksimal 90 hari ya, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Terus apalagi tadi informasi yang penting banget di highlight ya. Itu aja. Oh iya, minimal 12 tahun ya kalau untuk haji. Kalau untuk haji. Itu dari Saudi Arabia ya. Jadi bukan dari dari Saudinya. Oke. Gitu. Kalau boleh, kamu kan baru 1,5 tahun ya. Saya di sini dari tahun 2007, berarti berapa? Hampir 17 tahun ya. Gak bisa ngitung lagi ya Allah. Kalau suami lihat ini pasti dibilang, ya emang karena kamu gak bisa ngitung. 17 tahun, Masya Allah. Ya insya Allah. Berarti menikah di sini Mbak ya? Nikah sini. Terus ada gitu, kalau saya lihat perkembangan umat Islam di New Zealand tuh bener-bener pesat banget. Jadi yang itu karena imigran atau karena imigran sama mungkin terakhir yang sangat-sangat signifikan sekali itu ya setelah 15 March yang penembakan. Setelah itu. Jadi ya itulah Allah kan punya rencana yang terbaik ya apapun itu. Tapi hikmah dari kejadian tersebut yaitu ya umat Islamnya cukup jadi banyak. Jadi mungkin penasaran sama Islam ya. Ya banyak kalau dari pengalaman saya sendiri karena kan saya face to face salesperson ya, jadi kan ketemu customer segala macam. Mereka sih nggak ada masalah ya. Kalau di South Island yang saya lihat itu mereka lebih open, mereka sama pendatang tuh lebih open. Iya. Seperti itu. Tapi saya ngerasa lebih open lagi setelah kejadian itu. Jadi saya ingat banget waktu itu ada tiba-tiba dapat bunga ke kantor. Iya, dari salah satu customer. Thinking about you, you know like oh my god. Itu karena ini. Karena 15 March, kemudian juga karena waktu itu anak saya lagi sakit gitu kan, mereka kasih ini gitu. Jadi ya sangat-sangat appreciate, makanya saya betah.
Iya sih. Care gitu ya, care banget, care banget. Jadi care tapi tidak berlebihan ya, tidak suka mencampuri urusan orang. Iya. Enggak kepo. Oke. Terus ya pokoknya sekarang aja kalau nggak salah pergi tuh di bawah 100 jamaah, sekarang udah hampir 150 jamaah kan, berarti kan memang sudah mulai banyak komunitas ya muslimnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya karena misalnya sudah semakin banyak orang umat muslim ya, kuota kita juga semakin banyak. Kesempatannya bisa semakin ini. Dan yang pasti sih semoga tahun depan kalaupun prosesnya sama, ya setidaknya kita dikasih waktunya lebih panjang ya. Untuk mengumpulkan uang. Jadi jangan cuma 4 bulan langsung 25.000. Gak makan, kita makan Indomie ya. Ya karena sebelum tadi saya lupa ngomong kali ya. Karena sebelum COVID itu harga haji cuma 10.000 seorang. Iya kan? Tadi 10.000 ya. Ya terus tiba-tiba 2 tahun vakum, ya kan 2020, 2021, 22. 2003. Nah, 22 saya nggak tahu karena saya kan nggak ikut sampai akhir ya. Jadi kayaknya saya nggak tahu berapa belum, harganya. Iya, belum berangkat kan Mbak ya? Yang dari New Zealand? Dari New Zealand. Oh, udah ada. Tapi ini ya tadi ya. Kayaknya banyak yang nggak berangkat dari New Zealand yang saya tahu. Ya, jadi saya nggak tahu berapa harganya 2022. Nah, begitu 2003, boom 25.000. Iya. Insya Allah. Apapun tadi berapapun harganya. Iya. Tadi kan sepakat. Haji, umroh, panggilan. Ya kan? Berapapun harganya. Kalau kata Allah udah ditulis nih dari sebelum kita lahir. Oh, Dice berangkat haji umur segini, Astari berangkat haji umur segini, ya kan? Itu panggilan. Jadi kalaupun ternyata belum waktunya, kata Allah sabar ya Neng, sabar. Sabar itu kuncinya, sabar. Apa aja mah ujiannya. Dan jangan buruk sangka, itu aja. Jangan buruk sangka. Kenapa kok nggak jadi pergi ya? Jangan buruk sangka. Gitu. Ini ya Raffi Ahmad aja nggak jadi pergi, udah last minute. Oh iya ya katanya ya. Iya last minute. Itu berarti menandakan kamu punya uang, punya kuasa. Kamu punya uang, punya kuasa. Iya benar. Tapi lu nggak bisa pergi haji. Iya. Oke. Iya benar ya. Kamu juga tadi good point juga sih sebelum kita recording ngomong soal yang tadi. Yang marbut haji. Iya. Coba kan kalau dibilang berapa sih mereka gajinya? Iya. Malah nggak digaji kali ya. Malah digaji. Tapi ya tadi karena kuasa Allah tiba-tiba Pak udah didaftarin, udah siap berangkat. Malah nggak ngurus apa-apa kali ya. Exactly. Iya Allah, Masya Allah. Nah itu juga ya. Mudah-mudahan Allah mudahin. Jadi marbot juga kan nggak mudah ya. Nggak mudah. Mudah-mudahan kita semua, kamu, saya dan teman-teman yang nonton yang memang ada niat haji diberikan kemudahan. Amin. Kemudian Allah Allah panggil kita segera insya Allah untuk berhaji. Banyak loh Mbak warga Indonesia itu pengen banget naik haji sebenarnya. Iya tapi yang di sini maksudnya. Iya. Pengen. Maksudnya yang dekat-dekat sama saya. Iya. Maksudnya yang saya tahu. Iya yang penting itu tadi. Cuma nggak tahu caranya. Oke. Sip, ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Udah itu saja. Terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih banget. Nanti next ada topik selanjutnya kayaknya ya. Aku suka nih sama Mbak Dice. Boleh. Kita ngobrol lagi kalau di sini. Iya, benar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan Allah panggil kita. Amin. Segera naik haji. Amin. Amin sehat walafiat. Amin. Oke. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.